Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Pada kesempatan kultum kali ini saya sedikit menyampaikan, ya semoga bermanfaat buat kita semua, hikmah surat Al-Insyirah, khususnya ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini adalah janji Allah, ini adalah sunnatullah, dan pasti akan terjadi demikian. Maka keyakinan kita terhadap adanya kemudahan yang tentu akan diikuti dengan kebaikan itu pasti akan datang, dan itu adalah sunnatullah. Dan keyakinan itu sama yakinnya dengan keyakinan kita bahwa ketika sebuah benda dijatuhkan, dilepas dari suatu ketinggian tertentu, dia pasti akan jatuh. Hukum gravitasi itu adalah sunnatullah, maka kemudahan yang ada di balik kesulitan itu juga pasti akan ada. Dan ini adalah sebuah hiburan bagi setiap kita kaum muslimin dan yang beriman, bahwa semua yang kita alami, ya, semua kesulitan yang kita alami, di dalamnya tersembunyi kemudahan dan insya Allah kebaikan. Di dalam bahasa Arab, ya, ada yang disebut dengan isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah itu tertentu alif lam, ya. Maka di dalam ayat ini, dalam surat ini dua kali disebut al-usri, ya. Al-usri itu alif lam, itu adalah isim ma'rifah. Dan dalam kaidah bahasa Arab, kalau disebut dua kali itu berarti menyebutkan benda yang sama, hal yang sama. Dan kalau tidak ada alif lam, itu disebut sebagai isim nakirah, berarti tidak tertentu. Nah, yusra di sini tidak pakai alif lam, berarti dia adalah tidak tertentu. Kalau disebut dua kali, dia menyebutkan dua hal yang berbeda, berarti tetap dua. Artinya apa? Usri, kesulitan itu ada satu, kemudahan ada dua. Oleh karena itulah Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak mungkin, ya, dua kemudahan bisa dikalahkan oleh satu kesulitan. Ini adalah janji Allah. Maka insya Allah kalau kita yakin bahwa di balik semua kesulitan yang kita alami itu ada kemudahan, maka insya Allah itu akan kita dapati. Karena yang namanya kesulitan itu kita menghadapinya sebagai sebuah cobaan, dan cobaan itu adalah pasti akan terjadi. Allah juga berfirman, "Walana buluwannakum bisya'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan memberikan ujian, khauf ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan seterusnya. Tapi beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang bersabar. Maka dengan kesabaran kita bisa akan mendapatkan kemudahan di semua kesulitan yang kita hadapi. Bahkan ulama mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan, kita menghadapinya seolah sedang mendapat hadiah. Kenapa? Di balik kesulitan itu pasti akan ada kemudahan dan ada kebaikan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lihat. Apa saja yang membuat kita bisa mendapatkan kemudahan? Syarat-syaratnya apa saja? Kita bisa lihat di dalam surat At-Talaq, ya, ayat 2. Saya bacakan artinya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
Jadi syarat untuk bisa mendapatkan kemudahan jalan keluar bagi kesulitan adalah takwa. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Jadi takwa adalah penyebab utama datangnya kemudahan dari segala kesulitan yang kita hadapi. Yang kedua adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Masih dalam hadis yang sama, Allah senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, ini menunjukkan bahwa kebaikan yang kita berikan itu berimbas kepada kita. Kebaikan dan kemudahan yang kita berikan kepada orang berimbas pada kemudahan yang akan kita alami. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu untukmu. Jika engkau berbuat buruk, maka engkau akan menerima akibatnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin dimudahkan urusan kita, maka kita harus juga berusaha memudahkan orang lain kalau ada urusan dengan kita. Ini adalah rumusnya, ya. Hal jaza'u ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi semua kesulitan, karena ini adalah bagian dari cobaan, dan Allah mengatakan cobaan ini akan dijadikan Allah untuk melihat sebesar apa amal kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.